Selamat berjumpa kembali dengan channel kami yaitu Madisen Official. Kali ini kita akan membahas apa itu yang dimaksud dengan MUK A2 ya. Dimana MUK A2 ini adalah turunan dari MUK A1, MUK A1 lokal atau MUK yang memang kualitasnya bagus ya, atau grade 1 ya, sedangkan A2 adalah grade 2 gitu kan. MUK A2 ini adalah MUK yang memang kondisinya tidak sempurna ya. Kemudian dia ada cacat baik di gagangnya, baik di atau itu di permukaan MUK-nya gitu kan, atau memang ukurannya yang memang tidak sempurna. Kali ini kita akan membahas atau unboxing ya. Kita akan unboxing MUK A2 di mana konsumen-konsumen kami khususnya yang mencetak dengan menggunakan A2 ini, kenapa menggunakan sejenis dia MUK keramiknya menggunakan A2 di sini? Karena selain budgetnya lebih ringan, MUK ini juga bisa digunakan untuk para teman-teman OD untuk belajar press MUK. Jadi teman-teman yang baru belajar mencetak MUK bisa menggunakan jenis MUK A2 ini gitu kan. Ataupun dia bisa juga untuk yang partai besar, misalnya seperti pileg, pilkada ataupun yang lainnya dalam partai besar. Nah, di sini kita bisa menggunakan MUK A2 ini gitu kan. Dan hasilnya juga banyak yang bagus ya. Tapi banyak konsumen kami menanyakan apa sih kelebihan dan kekurangannya, atau seperti apa sih bentuknya MUK A2. Nanti hari ini ya, kali ini kita akan membahas tentang unboxing MUK A2. Baik, kita langsung saja ya unboxingnya. Teman-teman OD, sebelum kita unboxing, kita bisa melihat di bagian samping karton atau kardus itu ada tulisan A2, jenis MUK-nya kodenya itu 11 oz, kemudian dekal polos ya, karena belum ada cetakannya, dia masih polos. Kemudian jumlahnya adalah 36 dengan berat 15 kilo ya. Tapi di sini 36 kami biasanya untuk meminimalisir ongkir, biasanya kami minta untuk ditambahkan satu baris lagi di bagian atasnya menjadi 48. Jadi isi satu dus ini adalah 48 ya teman-teman OD. Jadi nanti supaya lebih enak lagi. Nah, kemudian di sini ada tulisan hati-hati barang mudah pecah. Jadi untuk ciri-ciri daripada kemasan MUK A2 itu kita lihat di sampingnya. Biasanya pabrikan itu menuliskan tulisan A2 supaya tidak tercampur dengan MUK yang lainnya. Seperti itu ya. Oke. Kali ini kita akan menggunakan cutter ya untuk membuka daripada kemasan dus ini. Kita lihat lagi sampingnya, ini ada tulisan, di sini ada A2 ya. Jangan sampai terlewat ketika kita mendapatkan hasil MUK cetakan yang sudah kita cetak, kemudian sudah dikirimkan, barang sudah kita terima. Lihat lagi di sampingnya ada tulisan A2-nya tidak ya. Jika ada A2 berarti dia adalah grade A2 ya, dari MUK lokal itu sendiri. Kita buka dulu ya. Ya, kita buka. Kita sayat. Ini isinya 48 piece ya. 48 piece. Jadi setiap barisnya itu ada 12 ya, ada 12, setiap barisnya ada 12, ada 12 dia ya teman-teman OD, ada 12, 3 kali 4 12. Ini kita coba cek. Yang pertama, ini ada tidak rata di permukaannya. Di sini ini terlihat ya tidak rata, kemudian di bawahnya juga ada seperti ini tidak rata juga. Nah, kemudian
Kita taruh lagi. Tapi muk A2 ini ada yang bagus, ada yang enggak ya teman-teman. Jadi ini bagus ya. Ini bagus, hampir sama kayak A1 atau grade A1-nya. Grade 1. Ini ada titik. Di sini ada titik ya. Nih. Ada titik ya di sini. Nah, ini titik ya. Jadi nggak rata di permukaannya. Kita unboxing lagi yang ini, yang ketiga, yang keempat. Ini ya dapat yang bagus kebetulan. Bagus ya, ini nggak ada cacat. Jadi hampir sama. Jadi grade A2 ini juga kadang-kadang kita satu dusnya itu malah hampir bagus rata-rata gitu. Jadi kita pinter-pinter kita memilih untuk mencetaknya. Lanjut ya. Ini juga kita lihat bagus, tapi di sini ada titiknya ya. Muk A2 ini. Nih, ada titik, jadi nggak rata. Ada cacatnya ya di permukaannya. Kemudian selanjutnya ini juga. Nah, dia nggak rata juga ya. Agak jendol ya. Agak jendol dia. Nah, selanjutnya kemudian di sini juga kita cek yang ini. Ini bagus, tapi di tengahnya ada garis. Tapi tidak ini. Kalau kita cetak dia masih bagus loh ya. Kemudian selanjutnya ini sama, permukaannya nggak rata, kemudian ada titik di sini ya. Ada titik mana nih, nggak kelihatan nih. Ya pokoknya nggak rata ya. Kemudian ini kita lihat sama, ini titiknya bukan titik lobang, tapi dia agak sedikit jendol keluar ya, kelihatan kan? Agak sedikit jendol keluar. Tuh, ini nih. Nah, kayak jerawat ya. Itu contohnya A2 ya. Kemudian di sini ujungnya jendol, agak jendol di sini. Nah, agak jendol. Kemudian ini juga ada titik, kemudian agak jendol juga. Jadi permukaannya nggak rata. Nah, agak nggak rata. Kemudian ini sama, permukaannya nggak rata ya. Permukaannya nggak rata. Kemudian itu udah 12. Kita buka lagi, kita geser dulu. Panas. Ini kemudian ini agak bentol jerawat sedikit, tapi kalau kita cetak dia nggak ketara ya. Nah, kemudian terus ada 48, ini titik-titik. Nah, jadi seperti ini ya muk A2 ya. Muk A2. Nah, ada titik-titik di sini. Nih. Kelihatan kan? Selanjutnya itu ini bagus ya. Tuh. Ini bagus. Kita dapatnya bagus nih. Nah, kemudian selanjutnya ini juga bagus, hanya di bagian tengahnya ini agak ngegaris dikit ya, agak jendol dikit, tapi rata, tetap rata. Kemudian ini sama, ini bagus juga ternyata, hanya bintik kecil di sini. Bintiknya kecil di sini ya, kecil nggak ketara. Kemudian selanjutnya ini kalau kita beruntung dia satu dusnya bisa bagus sekali. Tapi kalau enggak di sini kadang ada retaknya ya. Nanti siapa tahu nanti ada. Kita coba buka lagi, ini bagus ya. Ini hanya bergaris saja di sininya. Bergaris dikit tapi masih tetap rata dia. Kemudian yang di dalamnya bagus. Ini bergaris seperti dia ditutupi lagi lapisan putihnya, agak jendol dikit di sini, tidak rata ya. Tapi nanti kalau sudah dicetak dia rata. Nah, ini. Kemudian nah di atasnya dia, di bibir gelasnya dia ada nggak rata nih. Nih. Tuh.
ada bintiknya ya, nih tarik ya. Kemudian ada lagi, nah seperti ini ada bintiknya, tapi masih bisa kita cetak. Selanjutnya ini rata, tapi ini ada ya teman-teman, ini ada garis tuh, wah lumayan ini ya. Ini namanya muk A2. Kemudian dalamnya lihat, ini juga belah, retak. Kalau diisi air kita ini nggak bocor, tapi dia retak. Jadi kalau untuk souvenir ini biasanya kita cetak, walaupun dalam partai besar kita tetap dong jaga kepuasan konsumen. Jadi ini kita pisahkan ya, ini nggak kita pakai. Nah, jadi kita kehilangan satu gelas ya, satu muk. Lanjut, ini selanjutnya ini bagus ya, taruh lagi. Ini dapat yang bagus lagi, walaupun A2 bagus ya. Kemudian ini, wah ini ada jendolnya nih, ini jendol parah banget nih teman-teman, mantap. Mantap banget nih jendolnya, gede. Nah yang kayak gini juga kalau kita cetak, kalau misal dia kena bagian muka, misalnya gambar ngeprint foto ada kena muka, ini sangat berpengaruh sekali. Dan ini pasti konsumen nggak puas, apalagi yang nerima ya, kecuali teman-teman sendiri yang nerima ya. Ini kita pisah juga, sebelum kita cetak pasti kita pisah. Kemudian ini hanya titik kecil aja, masih bisa kita pakai. Ini masih bagus, kebetulan yang kita buka ini bagus-bagus semua nih A2-nya. Jadi terus ini, nah ini gagangnya retak ya, atau kurang, dia lapisan putihnya di sini dia kurang, jadi dia agak retak ke dalam dikit ya, tapi ini masih kuat. Biasanya kalau dia udah jumlah banyak kita bisa masukkan, bisa juga enggak ya. Ini bisa, karena di sininya masih bagus, masih bisa kecetak. Ada yang teman-teman yang memasukkannya, ada juga yang enggak. Tapi kali ini kita pisahkan aja ya, untuk supaya konsumennya puas. Kita pisahkan untuk jenis A2, tapi ini parah banget nih, lumayan nih di sininya ya. Taruh. Kemudian ini ada garis lagi, atau kayak belah gelasnya, muknya ya kan, kelihatan kan tuh, ini jenis muk A2 ya. Kemudian selanjutnya ini hanya bintik 3 di sini, ada titik-titik, sama ada di sini ada agak tidak rata ya bagiannya di sini. Nah, kemudian A2 selanjutnya masih bagus ya. Kemudian muk A2 yang ini jendol ya, ada jendol-jendolnya. Jadi kalau ngelihat nanti dapat cetakan muk, kita pesan muk di mana, kemudian ada permukaan yang tidak rata atau bagian-bagian tertentu, itu udah termasuk muk grade A2 ya. Makanya ada yang harganya standar, ada yang harganya murah. Nah jadi ada harga, ada juga kualitasnya ya. Nah ini ada titiknya, sama bibirnya agak-agak nggak rata. Ini ada titiknya ya. Habis baris ketiga, selanjutnya baris keempat. Kita ambil lagi. Ini permukaannya nggak rata ya. Permukaannya nggak rata di sini. Selanjutnya ini ada titiknya gitu kan, tuh kelihatan kan 2 titiknya. Nah ini, kemudian ada lagi, nah kebetulan ini bagus ya, hanya tidak rata dikit banget ini. Ini kalau cetak nggak ketara ya. Kemudian ini ada bagian gagangnya nggak rata.
Mana nih, nggak kelihatan nih, aduh. Nah, kan nggak rata kan nih, ketara kan nih, ini ya. Nah, selanjutnya ini muk A2 ada bintik-bintik di sini, kotor ya. Kalau gambarnya full ini bisa ditutup ya, misalnya gambarnya warna hitam ini bisa ditutup ya. Kalau enggak kayak gini nih, tuh makanya masih bisa dipakai ini gitu, karena anak kecil gitu ya. Ini di ujungnya nggak rata gitu, jadi ini jenis muk sortiran ya, A2 ini termasuk muk sortiran. Jadi di pabrik itu ada sejenis quality controlnya, jadi muk-muk yang tidak sesuai standar, 11 oz, lingkarannya nggak bagus, ada titik. Biasanya pabrik memisahkan ini ya, dipisahkan, kemudian dia karena banyak ngumpul di gudang ya, muk-muk kayak gini yang grade A2 ini dicetak kembali juga belum memungkinkan. Jadi ada teman-teman kami yang menampungnya, jadi ini kita beli, kita dapat dari distributor kami ya, kurang lebihnya. Ini nggak rata, banyak bintik, di bibirnya nggak rata gitu kan. Kemudian selanjutnya ini tinggal berapa lagi nih? Tinggal 4 lagi. Ini di bagian bibirnya ada jendolan, ininya nggak rata gitu kan. Terus lagi ini bagus. Nah, ini nggak rata, di sini ada titiknya. 2 lagi, ini nggak rata di bagian bibirnya, kemudian yang lain aman. Ini di bagian titik. Nah, terakhir ini pemirsa. Jadi teman-teman, seperti itu kurang lebih muk A2 tadi. Yang paling parah adalah dia agak retak di sini, kadang di sininya belah ya, tapi dia kuat gagangnya gitu kan. Kemudian di sini ada yang seperti ini. Jadi sebelum biasanya kami mencetak ya, itu kita sampaikan dulu kekurangan-kekurangan dari muk A2 ini. Jadi kita berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik nantinya. Nah, makanya kita buat unboxing A2 ini supaya nanti jika ada yang bertanya kembali, itu teman-teman bisa membuka untuk video YouTube ini ya. Jangan lupa di sini nih, jangan lupa ini ya, subscribe, like, dan komennya ya untuk mendukung channel kami. Ini sangat penting sekali untuk mengetahui video-video berikutnya yang akan kami sajikan. Oke, demikianlah unboxing muk A2 ya, muk cacat tetapi masih bagus. Kemudian dia di permukaannya atau di gagangnya atau nanti kualitas ininya. Jadi seperti itu kurang lebih muk A2, dan ini cocok untuk teman-teman yang untuk baru memulai usaha atau nanti dia digunakan untuk belajar. Misal PKL di sekolah, gunakan muk A2 dulu. Nanti kalau sudah lancar, kita bisa mesen muk impor ya. Muk impor dan muk yang bagus. Jadi gitu. Nanti untuk yang berikutnya kita bongkar lagi unboxing muk impor ya. Muk impor ini bagus semua, tapi kita bongkar aja gitu. Apa sih ciri-ciri muk impor? Di video berikutnya nanti kita akan unboxing muk impornya. Cukup sekian dulu video dari kami, Umah Desain Official. Bantu kami dan dukung kami untuk video-video selanjutnya supaya kami tambah semangat lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya, karena itu sangat berarti sekali bagi kami untuk mengembangkan channel-channel atau video-video yang akan tampilkan untuk teman-teman OD yang ada di Indonesia khususnya. Oke, terima kasih. Salam Umah Desain.